Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh warga Kabupaten Kediri yang hadir secara offline maupun hadir secara online di rumah masing-masing. Tidak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan, beliau bukanlah lawan politik tapi kawan politik saya, Pak Denny dan Bu Mudawama. Karena lawan politik yang sesungguhnya adalah diri saya sendiri. Maka izinkan saya memaparkan beberapa program yang akan dan sudah dilakukan. Yang pertama terkait infrastruktur. Kami sudah berhasil mengoperasionalkan bandara bekerjasama dengan PT SDHI dan Angkasa Pura. Lalu yang berikutnya, pembangunan 3 gedung RSKK dan akan membangun rumah sakit di kawasan Aerotropolis. Pembangunan jembatan Jong Biru dan jembatan Ngadi. Ini APBN dan APBD kita lakukan secara sharing. Yang berikutnya pula pembangunan jalan 391.000 meter untuk meningkatkan proyek strategis nasional. Lanjutkan. Perbaikan rumah tidak layak huni sudah 9.672 rumah yang sudah diperbaiki dan akan kita lanjutkan. Pembangunan Pasar Wates ini juga sharing antara APBN dengan APBD. Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati ini juga sharing antara APBN dengan APBD. Lanjutkan. Ketahanan pangan, di sektor ketahanan pangan, pupuk subsidi tersedia melalui e-pubers, integrasi pupuk bersubsidi, di mana petani bisa melihat stok pupuk yang ada, baik yang sudah diambil maupun yang belum diambil. Lalu menyiapkan kawasan ketahanan pangan seluas 250 hektar. Untuk apa? Ini bagian dari komitmen kami terhadap pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pokok hari ini masih mengalami surplus. Alhamdulillah. Lanjutkan. Pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dari 73 meningkat menjadi 74. Indeks profesionalitas ASN dari 54 meningkat menjadi 81. Lalu kita sudah membentuk Dewan Kesenian dan Kebudayaan dan juga tidak lupa kita sudah mematenkan kekayaan intelektual komunal diantaranya Getuk Lindri, Nasi Tiwul, Kesenian Tiban, Jaranan Jowo, dan Wayang Krucil. Serta meluncurkan pakaian khas Widian dan Ken Kadiri. Lanjutkan. Beasiswa, kami sudah memberikan 47.544 beasiswa dengan total anggaran 104 miliar. Bicara terhadap guru madin karena pendidikan non formal juga perlu. Bahwa hari ini sudah ada 9.000 penerima dan akan kita tingkatkan menjadi 17.000 penerima. Makan siang bergizi gratis itu adalah komitmen kami terhadap pemerintahan pusat. Kami sudah membangun SMA Dharma Wanita Boarding School dan sudah mendirikan 2 SMK Canda Birawa di Ringin Rejo dan Ngancar. Lanjutkan. Mengeluarkan surat edaran Bupati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin pada tanggal 17 setiap bulannya. Memakai pakaian khas di setiap hari Kamis dan melakukan perayaan hari besar. Kita semua punya mimpi untuk Kediri. Mimpi tempat di mana setiap keluarga bisa tinggal dengan aman. Mimpi setiap anak punya cita-cita. Dan setiap warga bangsa, warga Kabupaten Kediri bangga menjadi bagian di daerah ini. Ini bukan hanya soal program, tapi soal tekad kita untuk terus menghidupkan harapan di setiap denyut nadi pembangunan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati para hadirin di Convention Hall dan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang saya banggakan. Perkenalkan kami Paslon 01 Denny Mutawama akan menyampaikan visi misi dan gagasan program sesuai tema debat publik pada malam hari ini. Bahwa untuk mencapai visi misi kami telah kami lakukan penyelarasan dan penyerasian perencanaan program pembangunan yang merupakan sinkronisasi dokumen nasional, dokumen provinsi, dan dokumen visi misi kami sebagai calon kepala daerah. Program visi misi kami di masing-masing bidang adalah sebagai berikut. Bidang pembangunan infrastruktur, bahwa wilayah Kabupaten Kediri yang terdiri dari desa-desa, yang di dalamnya terdapat dusun-dusun, di mana desa-desa tersebut merupakan pilar utama dalam struktur pemerintahan di negara kita. Sehingga pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi prioritas kami, agar desa dapat berkembang mandiri. Infrastruktur desa mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur fisik, jalan, irigasi, listrik, air bersih, dan komunikasi.
serta infrastruktur pemerintah desa yang harus kuat dan mandiri. Untuk mewujudkan tersebut, kami mempunyai program pembangunan dusun sebesar 300 sampai 500 juta rupiah per dusun per tahun. Bisa digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa dan dusun dengan mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaannya. Dan pembangunan infrastruktur di desa tersebut pelaksananya akan melibatkan tenaga kerja dari desa setempat dan dapat dilaksanakan dalam bentuk padat karya yang harapannya ke depan bisa menyerap banyak tenaga kerja di masing-masing desa. Bidang ketahanan pangan adalah ketercukupan pangan beragam, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan, kami akan melakukan diversifikasi pangan, penerapan teknologi pertanian, pembangunan pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah pangan, dan pemberdayaan petani lokal. Penguatan kebijakan pangan sosial dan program pembangunan dusun 300-500 juta dapat digunakan untuk mewujudkan terwujudnya ketahanan pangan. Sehingga dengan mendorong elemen masyarakat di atas, maka ketahanan pangan akan terjaga. Pembangunan manusia dan budaya, pembangunan karakter masyarakat dan berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya, sosial, dan budi pekerti dalam rangka mewujudkan masyarakat madani serta melestarikan peninggalan sejarah, potensi wisata, budaya, dan tradisi masyarakat Kabupaten Kediri. Dan hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi program-program kami ditujukan agar terwujud masyarakat Kediri yang unggul, sehat, produktif, dan sejahtera. Monggo Ibu. 4 pendidikan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan melalui program pemerataan layanan pendidikan, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, serta pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kediri. 5. Memperkokoh persatuan negara Indonesia, program pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia diberlakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri. 6. BNN, Badan Narkotika Nasional, program daerah bebas penyalahgunaan narkoba melalui intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan Ibu, masyarakat mohon maaf, tentang waktu bahaya sudah habis. penyalahgunaan narkoba. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya mari boleh kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon kita pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tentunya pemerintah dalam hari ini Kabupaten Kediri harus memberikan suatu bentuk pendidikan Pendidikan dimulai dari sekolah dasar, ya, baik itu nilai-nilai Pancasila, Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan pendidikan itu akan membantu generasi muda dalam mengenali jati diri bangsa dan memahami arti pentingnya persatuan. Selanjutnya, monggo Ibu. Pendidikan merupakan dasar terpenting untuk membekali anak-anak bangsa untuk memiliki karakter yang baik, untuk memiliki akhlakul karimah. Karena pendidikan merupakan jendela dunia yang menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiapkan untuk menjadi generasi penerus, generasi perjuangan bangsa, generasi yang akan menghantarkan Kediri, yang menghantarkan Kabupaten Kediri menjadi kabupaten yang lebih hebat, menjadi kabupaten yang lebih bermartabat. Demikian. Baik, waktu masih. Mau dilanjutkan? Sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Denny dan Bu Mudawama sudah cukup baik. Tapi perlu saya jelaskan bahwa yang dipertanyakan adalah terkait berita hoax dan intoleransi di media. Bukan NKRI, bahwa mengkokohkan NKRI itu wajib. Tapi dalam hal ini untuk menangkal berita hoax maka perlu peningkatan literasi digital. Apa itu literasi digital? Yaitu adalah kemampuan untuk memahami teknologi secara bertanggung jawab. Maka saya menambahkan Pak Denny dan Bu Mudawama, saya rasa untuk berita hoax lalu hal-hal yang sifatnya di teknologi
perlu peningkatan literasi digital. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 42 detik. Ada tambahan atau cukup? Cukup. Ya, terima kasih Mas Dito. Jadi semua media itu bisa digunakan sarana, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana pendidikan itu adalah saringan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak agar mendapatkan suatu nilai-nilai yang luhur dari budayanya, dari agamanya, ya. Terutama bagaimana ke depan generasi muda ini bisa berpikir produktif, jadi tidak sampai menyalahgunakan. Itu adalah dari pendidikan-pendidikan, dari sekolah-sekolah yang harus dia akan diajarkan. Begitu Ibu, monggo Ibu lanjut. Terima kasih, kami menambahkan, memang sebagaimana tadi ditanyakan bahwa terkait dengan antisipasi terhadap berita hoax ataupun yang lain, antisipasi yang kita lakukan adalah tentu pembangunan karakter terhadap anak-anak ini menjadi sangat penting. Karena dengan peningkatan pendidikan karakter akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki akhlakul karimah, yang mampu untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mampu membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, sehingga otomatis anak-anak dengan sendirinya mampu untuk membedakan mana berita yang layak untuk diterima, mana berita yang harus ditolak. Demikian. Waktu masih tersisa, mau dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Memang Kabupaten Kediri adalah kabupaten tertua di Jawa Timur dan tertua nomor 3 di Indonesia. Dan Kabupaten Kediri hari ini dibentengi oleh banyak pondok-pondok pesantren. Maka pertama yang kami lakukan adalah memberikan beasiswa kepada para santri yang hari ini sudah mencapai 40 miliar. Dan itu beasiswa untuk santri dan siswa. Lalu yang berikutnya, dari mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, anggaran yang kita keluarkan untuk perbaikan tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya, agama-agama lainnya, sudah mencapai angka 107 miliar. Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah saya dan Mbak Dewi mendorong untuk para pondok-pondok pesantren berkembang. Kita berikan dana stimulan, per tahun kita berikan kurang lebih 20 miliar untuk beberapa pondok yang ada di Kabupaten Kediri. Agar apa? Para pondok-pondok pesantren ini punya kemandirian secara berwirausaha. Contohnya di sini hadir Gus Hadi. Gus Hadi adalah pengasuh pondok Delopo Al-Islah. Beliau sudah merasakan program yang kami berikan, di mana pondok beliau kita latih, kita berikan pelatihan, kita berikan bantuan modal, dan kita awasi. Kita sudah berhasil mencetak santri di sana bisa cukur rambut ya Gus. Jadi saya rasa untuk kedepannya lagi kita juga akan meningkatkan pemberian insentif yang hari ini sudah 9.000 guru madin yang menerima dan akan kita tingkatkan mencapai 17.000. Karena apa? Di periode yang sebelumnya pemberian insentif terhadap guru madin tidak ada. Baru di era saya dan Mbak Dewi pemberian insentif terhadap guru madin dan guru agama-agama lainnya diberikan. Dan tidak lupa juga dalam hal ini kita terus memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh guru madin yang ada. Terima kasih. Mas Dito itu berapa kali berkunjung ke pondok pesantren? Tidak banyak. Mungkin Mas Dito berkunjung ke pondok pesantren itu saat akan kampanye pilkada ini saja. Kalau saya sendiri tahu betul kondisi-kondisi pondok pesantren ya. Jadi sangat kurang perhatian pemerintah daerah kepada pondok pesantren itu sangat kurang. Dan ke depan saya sendiri bila mana jadi bupati akan saya support pondok-pondok pesantren itu agar bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul. Selanjutnya tadi yang ditanyakan itu adalah anggaran untuk pondok pesantren. Ngapain Mas Dito jawab yang macam-macam gitu Mas Dito. Jadi kalau guru madin apa-apa nggak ada urusannya dengan pondok pesantren. Monggo Ibu dilanjut Ibu. Baik, terima kasih. Kabupaten Kediri merupakan kabupaten tertua
dengan sekian pondok pesantren yang tersebar di daerah timur, di daerah utara, di daerah barat, dan di daerah yang ada di selatan. Jujur kami juga merupakan bagian dari salah satu pondok pesantren yang pada prinsipnya perjalanan kami di dalam perjalanan di pondok pesantren mulai dari pendidikan formal maupun informalnya, posisi kami semuanya mandiri. Terima kasih. Baik, waktu. Terima kasih Mas Denny. Pak Denny, mohon maaf saya sampaikan bahwa kunjungan saya ke pondok-pondok pesantren tidak selalu dipublikasi. Terbukti di sini ada Yai Muhdi, ada Gus Hadi, ada Gus Zidni, ada Gus Jalal, ada Gus Munir, ada Gus Fikri. Jadi Pak Denny ngapunten, saya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini sudah berkunjung ke pondok-pondok pesantren. Beda dengan jenengan yang baru berkunjung pada saat pemilu. Saya sudah berkunjung dari tahun 2020 Bapak. Pak Denny, Bu Mudawamah yang saya hormati, ngapunten, kenapa kok bisyarah terhadap Guru Madin harus saya sampaikan? Karena di pondok-pondok pesantren itu pula lah ada guru-guru Madin yang perlu disejahterakan. Hari ini belum tuntas karena masih ada 17.000 di data kami yang harus diberikan. Dan kami mendorong bagi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada, kami berikan dana stimulan 20 miliar untuk 200 pondok. Jadi konkret, ada anggarannya, ada targetnya. Kulo kinten mekaten. Matur suwun Mas Denny. Waktu ada masih. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kabupaten Kediri adalah meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan pendidikan. Faktanya, kesenjangan akses layanan pendidikan masih terlihat jelas, terutama di wilayah pinggiran, di mana fasilitas pendidikan terbatas dan tata kelola masih jauh dari standar nasional. Hal ini tercermin dalam pesan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045. Pertanyaannya, bagaimana langkah paslon untuk mensinergikan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah dalam rangka membuka akses pendidikan yang layak dan berkualitas untuk seluruh anak di Kabupaten Kediri, terutama di wilayah pinggiran? Baik, kami persilakan untuk waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami sudah membangun 2 sekolah baru di tingkat SMP. Yang pertama adalah SMP 2 Ngasem dan SMP 3 Mojo. Lalu menambah 10 ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang ada di daerah pinggiran, yaitu adalah di daerah Petung Roto, Medowo, lalu Parang, Sempu, dan lain-lain. Yang berikutnya pula, kami tidak lupa juga bahwa hari ini ada zonasi yang masih membuat beberapa warga di pinggiran terkendala. Maka kami siapkan yang namanya jalur afirmasi. Kalau masyarakat tidak mampu dan terkendala zonasi, bisa melalui jalur afirmasi. Yang tidak kalah penting lagi, kami selalu mengupayakan kesejahteraan guru-guru yang ada. Jadi terkadang kita lupa hanya menyiapkan sarana dan prasarananya, tapi kita tidak mengupgrade guru-gurunya. Maka mengupgrade guru-guru di sekolah-sekolah yang ada itu menjadi sangat penting sekali. Dan tidak lupa juga kami memberikan layanan yang inklusif di 153 lembaga dan sudah melayani 244 anak berkebutuhan khusus yang didampingi 208 guru. Saya tidak begitu suka menyebutnya dengan disable, tapi saya lebih suka menyebut mereka-mereka dengan different ability. Terima kasih. Lalu yang mohon maaf saya tambah sedikit lagi. Hari ini kami sudah mendirikan 2 SMK. 2 SMK yaitu adalah SMK Canda Birawa. Satu ada di Ngancar karena di sana tidak ada SMA. Yang kedua ada di Ringin Rejo. Hari ini sedang proses di provinsi agar apa? Agar bisa menjadi SMK negeri dan nantinya bisa digunakan untuk warga yang ada di Kabupaten Kediri. Tidak lupa juga HLS atau Harapan Lama Sekolah. Kabupaten Kediri hari ini ada di angka 13,62, itu di atas rata-rata nasional yang hari ini 13,12. Per hari ini beasiswa yang sudah kita kucurkan untuk siswa-siswi terutama mereka-mereka yang ada di pinggiran mencapai angka 103,9 miliar. Terima kasih. Pada prinsipnya
kita akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan nasional maupun provinsi terkait apapun, termasuk itu juga pendidikan. Saya itu sudah sambang dusun di ratusan dusun. Dan setiap kali sambang dusun, apa yang disampaikan Mas Dito itu tidak sepenuhnya benar. Banyak daerah-daerah di luar itu kurang terperhatikan. Itu satu, ya. Yang kedua, saya saat turun di dusun-dusun seringkali bertemu dengan murid beliau, Ibu Hajah Mudawamah. Murid-murid beliau adalah murid-murid yang sukses. Maka dari itu saya persilahkan beliau bagaimana cara mendidik agar menjadi murid-murid atau siswa-siswa yang sukses. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Untuk mensinergikan pemerataan layanan pendidikan, baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, tentu perlu dilakukan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan melalui program pemerataan layanan pendidikan secara merata. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru-guru yang tidak tetap, pegawai tidak tetap, baik di sekolah negeri maupun yang ada di sekolah swasta, terutama yang ada di pinggiran, yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, kemudian juga bantuan kelembagaan, terutama untuk pondok pesantren yang tadi telah dibahas, sekolah agama, dan juga tempat ibadah. Kemudian juga perlu diberikan beasiswa pendidikan, terutama kaitannya dengan profesi seorang dokter, kemudian juga beasiswa bagi guru, termasuk peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kesehatan. Kemudian juga diperlukan program sekolah gratis untuk SD, MI, SMP, MTS, juga beasiswa untuk SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah. Kemudian juga diperlukan tunjangan kehormatan untuk guru PAUD, TKRA, guru ngaji, dan pegiat keagamaan, termasuk takmir masjid dan pemuka agama. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah beasiswa bagi santri agar Kabupaten Kediri dan atau mahasiswa berprestasi dapat mendapatkan kesempatan yang sama. Bagaimana komitmen dan kebijakan paslon untuk mendukung dan mensinkronkan pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Kediri dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat? Waktu untuk menjawab bagi paslon nomor 2 adalah 2 menit 30 detik. Dan waktu akan berjalan mundur setelah Anda memulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, jika bicara proyek strategis nasional Selingkar Wilis, maka kita hari ini bicara tentang Tunggal Rogo Mandiri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Bagaimana pemerintah pusat ingin mengkoneksikan antara kabupaten-kabupaten yang ada. Maka di periode yang pertama kami sudah membangun 2 jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Kediri yang disebut dengan Jembatan Ngadi. Bertahun-tahun tidak selesai kami selesaikan. Lalu yang berikutnya jembatan penghubung antara Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri yaitu adalah Jembatan Jongbiru. Sampai dengan hari ini alhamdulillah hasil koordinasi yang baik antara kami pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, kami mendapatkan BKK di tahun kemarin sebesar 10 miliar. Dan tidak lupa pula karena komunikasi yang baik, karena mohon maaf dalam hal ini membangun sebuah infrastruktur kita tidak bisa bergantung terhadap APBD. APBD kita 3,6 triliun itu sangat terbatas. Maka perlu pihak-pihak lain, perlu koordinasi dengan pusat, koordinasi dengan provinsi, dan juga dengan swasta. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Gudang Garam. Kenapa? Tahun 2024 ini Gudang Garam memberikan hibah untuk infrastruktur jalan sebesar 202 miliar dan itu kita pergunakan untuk perbaikan jalan penunjang bandara. Yang tidak kalah pentingnya hari ini karena komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, maka perbaikan atau pembangunan jalan tol Kediri Kertosono, Kediri Tulungagung kemarin tanggal 18 sudah groundbreaking dan saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, semoga pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri bisa dilanjutkan dan terus berjalan. Terima kasih. Waktu Anda masih sisa 30 detik. Cukup? Ya, terima kasih Mas Dito. Mas Dito selalu menyampaikan
apa-apa yang menjadi program nasional, program pusat, dan diakui bahwa itu seolah-olah dari jasanya Mas Dito. Mas Dito, kalau itu program strategis, halo, ya sebentar ya, bentar. Kalau itu program strategis nasional, siapapun bupatinya, ya pasti kita akan mendapatkan. Nah, kalau saya pribadi jelas saya akan mendukung apa-apa yang menjadi program strategi nasional. Yang terpenting kalau menurut saya ini, bagaimana kita menyiapkan dari infrastruktur yang ada itu ke depan, bagaimana ekonomi ikut terangkat di Kabupaten Kediri. Itulah yang paling penting. Karena apa? Kita banyak membangun yang diaku-aku tok, tapi lupa menyiapkan ekonomi di desa-desa, dusun-dusun itu lupa. Sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat pun tidak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Denny. Mas Denny harus paham Mas, Jembatan Ngadi tahun 2022 itu dibangun 10 miliar pakai APBD Mas. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Denny, ngapunten Mas Denny. Jembatan Jong Biru Mas Denny, pembebasan lahannya kita yang mengalokasikan Mas Denny. 18 miliar kita alokasikan untuk membebaskan 58 KK. Jembatannya yang membangun memang Kementerian Pusat, maka kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu perlu. Mas Denny yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak harus paham bahwa yang namanya PSN, kalau Bapak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan provinsi atau dengan pemerintah pusat, maka tidak akan mendapatkan. Pak, mohon maaf, pemerintah pusat punya blueprint, di Bappenas sudah ada skala prioritas 1, 2, dan 3. Kalau kita tidak komunikasi intens dengan mereka-mereka yang ada di pusat, maka itu tidak akan kita dapatkan semudah itu Bapak. Saya rasa kalau saya dibilang mengklaim, itu mungkin persepsinya Mas Denny, bukan persepsi masyarakat. Matur suwun Mas. Program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal tahun 2025 yang membutuhkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH. Untuk mendukung program tersebut dibutuhkan rumah potong unggas atau RPU dan rumah potong hewan atau RPH yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam menyediakan rumah potong unggas atau RPU dan rumah potong hewan atau RPH yang sesuai dengan standar nasional dan internasional? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit 30 detik. Ya, Dimulai dari sekarang, silakan. Jadi terkait dengan RPH, yang pertama kader-kader NU, kader-kader Ansor itu banyak. Sebentar dulu. Banyak. Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah kita latih dulu, ya. Kita latih. Yang kedua, ke depan akan kita dorong supaya mereka ya bisa bagaimana nanti membuka RPH-RPH yang dibutuhkan. Itu adalah cara agar dari rekan-rekan NU sendiri, dari Ansor atau yang lain bisa terdorong untuk menjadi ya seorang pengusaha ke depan. Saya punya teman, dia itu adalah anak pondok pesantren. Awalnya dilatih, sekarang dia punya RPH yang besar. Lah, itu adalah salah satu contoh bagaimana mengawali usaha dari kecil sampai sekarang menjadi besar. Seperti itu, terima kasih. Waktu masih panjang, mau ditambahkan jawaban? Baik, terima kasih. Terkait dengan RPU dan RPH, ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Karena masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah mayoritas Muslim. Oleh karenanya, sertifikasi halal ataupun produk halal ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Disebabkan ketika apapun yang masuk pada diri seseorang, kalau masih diragukan kehalalannya, maka itu akan berefek kepada karakter dan tingkah laku daripada mereka yang memakannya. Oleh karenanya tentu kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah yang ada jikalau Allah takdirkan kami memimpin untuk Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita berseiring dengan rahmat dan ridha Allah. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Ya, nambah sedikit. Kalau kita koordinasi, mohon maaf ya, kalau kita koordinasi mungkin dengan provinsi dan sebagainya, jangan khawatir Mas itu. Bumut ini adalah sahabat baik dari Bu Khofifah. Jadi untuk berkoordinasi dan sebagainya, saya kira itu bukan hal yang sulit. Dan untuk selanjutnya pun juga seperti itu, nggak mungkin kita misalkan jadi Bupati Kediri terus diam, tidur, terus nggak mungkin. Ya, seperti itu, terima kasih. Baik, Mas Denny, yang pertama berkaitan dengan RPH Mas, itu ada 2 RPH di Kabupaten Kediri. Yang pertama ada di Tawang, yang kedua ada di Pare. 2 RPH itu dirasa masih kurang. Maka yang kita lakukan adalah pelatihan kepada juleha, juru penyembelih halal. Lalu yang berikutnya lagi, kami belum melihat komitmen terhadap program makan siang bergizi dari Paslon 01. Kalau kami diberikan mandat, maka 30.000 siswa PAUD akan kita berikan makan siang bergizi gratis. Yang berikutnya lagi, perlu saya sampaikan bahwa RPU, karena tadi ditanyakan asuh, aman, sehat, utuh, halal. RPU belum ada di Kabupaten Kediri, ada 3 tapi itu pun swasta. Maka yang perlu kita lakukan, membangun RPU tapi portable. Karena kalau RPU yang kita bangun secara fisik, itu biayanya bisa 2-3 miliar. Tapi kalau RPU portable itu 300 sampai 400 juta dan itu digagas oleh teman-teman dari KPPUK, dari teman-teman peternak. Lalu yang tidak kalah penting, kita harus memahami nomor kontrol veteriner. Ada NKV 1, 2, dan 3 untuk bagaimana para peternak bisa mendistribusikan dari kabupaten ke provinsi ataupun ke tempat lain. Terima kasih. Jadi begini Mas itu, prinsipnya yang disampaikan tadi ya, itu di tempat kita di Kabupaten Kediri itu masih kurang. Nah kalau kurang bagaimana? Ya tentu kita harus melatih ya, dari kader-kader yang ada itu kita latih, terutama kader Ansor, kader NU, itu harus kita latih. Dan bukan hanya dilatih saja, harus didorong, difasilitasi sehingga ke depan ya bisa membuka usaha-usaha seperti itu atau kegiatan-kegiatan seperti itu di mana kekurangan dari RPH dan RPU bisa dilengkapi oleh teman-teman seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyiapkan ya kader-kader ya dari generasi-generasi muda kita untuk kita latih, terus kita akan kalah terus Mas. Makanya bagaimana caranya? Ini adalah kalau dari sudut pandang usaha ya, itu adalah peluang. Di mana peluang itu bagaimana kita harus bisa mendorong ya masyarakat kita untuk mengambil peluang-peluang yang ada itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau ditambahkan silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penyiapan kader-kader dari masyarakat Kabupaten Kediri, pemuda-pemudi Kabupaten Kediri, izinkan saya membacakan satu firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ketika diterjemahkan, dan takutlah kamu sekalian jikalau meninggalkan generasi-generasi yang berikutnya dalam kondisi lemah dan tidak cukup memiliki kemampuan. Oleh karenanya persiapkanlah generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi yang subhanul yaum rijalul ghad. Terima kasih. Baik. Ya, simak. Bagaimana komitmen dan kebijakan paslon dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kediri? Silakan, waktu yang diberikan adalah 2 menit 30 detik. Waktu akan kita hitung mundur setelah Anda memulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei dari tim kami,
maka kami akan mengambil langkah-langkah, di antaranya adalah yang pertama, memperbaiki kerjasama pemerintah daerah dengan BNN Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua, meningkatkan anggaran BNN untuk aktivitas pencegahan narkoba di Kabupaten Kediri. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada BNN untuk sosialisasi pencegahan narkoba pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, pengalokasian anggaran untuk langkah preventif, deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang berikutnya, membentuk kader pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian yang keenam, membangun pusat rehabilitasi yang representatif bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sebab sampai saat ini, sebagaimana hasil survei tadi, banyak sekali mereka-mereka korban narkoba yang belum mendapatkan apa yang seharusnya. Kemudian yang ketujuh, program daerah penyalahgunaan narkotika melalui intervensi ketahanan keluarga. Terutama mohon maaf, kami karena dari Muslimat Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat Kabupaten Kediri, mohon maaf, perlu kami sampaikan, ada yang namanya keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, tentu itu bisa diteruskan untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Karena problem yang dihadapi oleh anak-anak kita rata-rata bermuara dari keluarga. Kemudian selanjutnya, program daerah penyalahgunaan narkotika melalui intervensi ketahanan keluarga, edukasi dini pada anak dan masyarakat tentang bahaya narkoba. Kemudian yang kedelapan, mendorong partisipasi lembaga pendidikan dan organisasi atau kelompok masyarakat di lingkungan Kabupaten Kediri. Terima kasih. Yang sudah kami lakukan dalam strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kediri adalah pada tahun 2021 sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Pada tahun 2022 sudah ada peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 8 tentang fasilitasi P4GN. Dan juga kami sudah membentuk tim terpadu P4GN di Kabupaten Kediri. Selama ini kami juga bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri, Kejaksaan, Kepolisian melalui program sosialisasi penyuluh hukum terpadu terkait bahaya penggunaan narkoba baik kepada warga masyarakat, para ASN, kepala desa beserta perangkatnya dan seluruh pelajar di Kabupaten Kediri. Dan juga di internal pemerintah Kabupaten Kediri kami adakan tes urin secara berkala kepada ASN dan seluruh karyawan Pemkab Kediri. Dan juga kami ada program yang sudah berjalan dilaksanakan di 44 desa sadar hukum dan 6 desa bersinar atau desa bersih narkoba, yaitu Desa Darungan Kecamatan Pare, Desa Ndoko Kecamatan Ngasem, Desa Gampeng Kecamatan Gampeng Rejo, Desa Paron Kecamatan Ngasem, Desa Gadungan Kecamatan Buncu, Desa Kayan Kidul Kecamatan Kayan Kidul. Dan insya Allah kalau saya sama Mas Jito tinakdir memimpin Kabupaten Kediri kembali, program tersebut akan kami lanjutkan di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk paslon 2 bertanya kepada paslon 1 dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik. Yang saya hormati Pak Denny dan Bu Mudawama, saya rasa program Bapak pasti juga punya niat yang baik terkait 300 sampai dengan 500 juta per dusun. Mohon penjelasan dari Bapak bagaimana juklak atau petunjuk pelaksanaan dan juknisnya, bagaimana petunjuk teknisnya, lalu yang berikutnya lagi bagaimana kalau saya menghitung, katakanlah 300 juta kalikan 1178 dusun kalau saya tidak salah.
Itu kurang lebih 354 miliar sampai 400 miliar anggaran yang harus dikeluarkan. Uangnya dari mana Bapak? Itu uang dari mana? Karena PAD kita saja itu hari ini 680. Artinya kalau 640, mohon maaf, kalau Bapak sudah menggunakan itu untuk program disusun, saya rasa baik. Tapi sudah 3/4 dari PAD Bapak gunakan untuk program Bapak. Yang berikutnya lagi, memang di akhir tahun kita punya silpa Bapak. Tapi fungsi dari silpa ini adalah karena kami di bulan Desember itu harus menjalankan roda pemerintahan sampai dengan di bulan pertengahan Februari. Transfer dari pemerintah pusat APBD sebesar 3,6 triliun itu baru ditransfer di pertengahan Februari. Maka kami butuh anggaran untuk 1,5 bulan. Maka harus ada silpa untuk berjalannya pemerintahan selama 1 bulan dari Januari sampai pertengahan Februari. Silahkan Bapak menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dito diberi kesempatan untuk menjelaskan program kita 300 sampai dengan 500 juta ini. Jadi gini Mas Dito ya, itu program itu bukan dalam bentuk dana atau uang, tapi dalam bentuk program. Loh, program, sebentar ya. Berbentuk untuk program 300 sampai dengan 500 juta itu berbentuk program pembangunan. Program ini akan melibatkan warga dusun melalui rembuk dusun, sehingga program ini akan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Hasil rembuk dusun akan diteruskan ke OPD ya atau dinas-dinas terkait. Program ini akan dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk kegiatan dan kebutuhan masyarakat. Dapat dalam bidang infrastruktur, pertanian, peternakan, UMKM, sosial, keagamaan, seni budaya, dan olahraga. Sebagai contoh, misalkan masyarakat nanti ke depan membutuhkan ternak, maka nanti akan melakukan namanya itu musyawarah dusun yang akan diteruskan kepada dinas yang akan ke depan dianggarkan oleh dinas peternakan. Misalkan masyarakat butuh benih akan dianggarkan oleh dinas pertanian. Masyarakat butuh bedah rumah akan dianggarkan oleh dinas perkin dan seterusnya. Dan ke depan program itu akan turun sesuai dengan pengajuan masyarakat, ini yang penting. Sesuai dengan kebutuhan dusun, ini yang penting. Sehingga program 300-500 ini dapat dianggarkan di semua dinas dan tidak mengganggu, mengurangi dana desa dan ADD. Waktu masih tersisa. Prinsipnya gini, selama ini perencanaan ya, pembangunan itu top down sebagian besar. Makanya ke depan top down itu kurangnya partisipasi publik sehingga program-program yang turun seringkali tidak tepat sasaran. Untuk itu kita harus geser ya, kita libatkan masyarakat dusun untuk merencanakan kira-kira apa yang terbaik untuk dusunnya. Dia membutuhkan apa, itu kita geser sehingga ada bentuk partisipasi publik. Kenapa kita ajak masyarakat dusun? Karena yang paling paham tentang kondisi dusun bukan bupati, tapi masyarakat dusun itu sendiri. Sehingga kalau kita libatkan masyarakat dusun, saya yakin program-program yang ada ke depan akan tepat sasaran. Kalau tepat sasaran akan bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Denny. Yang pertama Bapak belum menjawab anggarannya dari mana. Anggaran sebesar itu dari mana. Yang kedua Bapak, kalau Bapak melakukan program itu dalam bentuk program ke dusun, maka bedanya apa sama apa yang sudah saya lakukan? Mohon maaf Pak Denny, contoh katakanlah Desa Bulusari di Dusun A. Itu bahkan dia di satu desa saja, kita bangun stadion, lalu ada jalan tol yang dibangun oleh kementerian, yang dibangun oleh pemerintah pusat, dan lain-lain. Jadi artinya Pak Denny, hari ini kami punya mekanisme musrenbang dari dusun, musrenbang des, musrenbang cam, sampai dengan musrenbang kabupaten dan musrenbang di tingkat provinsi. Pak Denny, dalam proses musrenbang tersebut, di periode kemarin, semua desa itu kita minta untuk mengajukan proposal apa yang harus diperbaiki. Kenapa kami tidak berani untuk di tingkat dusun? Karena yang tahu, yang memetakan betul, dan yang punya sebagai kuasa pengguna anggaran atau pengelola anggaran itu desa, bukan dusun. Bahwa dusun harus maju, iya saya sepakat dengan Bapak. Tapi dalam hal ini mohon maaf saya garis bawahi, berarti kalau ini programnya 300 sampai 500 juta itu berbentuk program, nggak ada bedanya sama apa yang saya lakukan. Matur suwun Bapak. Baik, sekali lagi mohon
kepada seluruh pendukung untuk tenang di saat paslon menyampaikan jawaban. Kami mohon sekali lagi untuk tenang, silahkan. Kita tidak akan mulai kalau tidak tenang. Kami tidak akan melanjutkan jikalau pendukung tidak tenang. Mohon untuk kerjasamanya. Baik. Saya kembali ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Beda Mas Dito. Memang Mas Dito melakukan musrembang des bener. Tapi kenyataannya apa yang dimusyawarahkan oleh masyarakat desa setelah nanti di level kecamatan kena angin kabur Mas. Jadi apa yang diinginkan tidak tercapai, tidak terwujud. Itu masalahnya di desa-desa, di dusun-dusun. Yang kedua, sumbernya dari APBD Mas Dito, ya, sumbernya dari APBD. Terus selanjutnya terkait dengan kenapa kok harus kita itu ke bawah ya, kita geser ke bawah ke dusun-dusun. Selama ini gini Mas, di Kabupaten Kediri ini rata-rata itu wilayahnya adalah desa-desa. Tidak mungkin desa itu akan menjadi kuat atau mandiri Mas Dito tanpa harus kita bangun dusun-dusunnya itu kita dorong agar menjadi dusun yang maju. Lah, supaya dusun ini bisa maju harus kita berikan program. Bedanya kalau sampai nggak roto, aku roto Mas. Jadi setiap dusun akan mendapat dan setiap tahun akan mendapat. Jangan khawatir Mas Dito. Masyarakat Kabupaten Kediri, jangan khawatir, itu pasti akan saya tunaikan. Saya melakukan kontrak politik bila dalam waktu 2 tahun masa kepemimpinan saya nanti, apabila saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan dusun sebesar 300 sampai dengan 500 juta rupiah per dusun per tahun, maka saya akan mundur sebagai Bupati Kediri. Yang saya hormati Pak Denny dan Bu Mudawama. Tadi ternyata yang Bapak sampaikan terkait program Bapak tidak ada bedanya dengan apa yang sudah kami lakukan. Maka pertanyaan mendasar saya adalah, bagaimana menurut Bapak dengan apa yang sudah kami lakukan mulai dari penurunan angka stunting, pemberian insentif terhadap guru-guru madin dan guru-guru agama lainnya, pembangunan pasar-pasar, pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas yang hari ini sudah ada 7 puskesmas rawat inap. Lalu yang tidak kalah penting lagi, pemberian alat-alat bantuan pertanian kepada para petani, pemberian modal, pelatihan, monitoring kepada pelaku-pelaku UMKM yang sudah berjalan. Hari ini Bapak Ibu semua, apalagi peningkatan kualitas dari profesionalitas ASN dari 52 mencapai 84. Belum lagi pertumbuhan indeks pembangunan manusia, itu pun juga meningkat. Menurut Bapak, itu program yang harus dilanjutkan atau tidak? Matur suwun. Baik, pertanyaannya diajukan paslon nomor urut 2. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab dan waktu yang kita berikan adalah 2 menit 30 detik. Waktu akan berjalan mundur setelah Anda memulai berbicara. Silakan. Mas Dito, yang sama yang memohonkan itu hanya sebagian kecil dari program yang berhasil. Yang banyak program yang sampai nggak berhasil. Saya bacakan Mas. Jadi yang pertama, pembangunan smart pertanian melalui pemanfaatkan teknologi. Salah satunya dikenal dengan DITO, Desa Inovasi Tani Organik, gagal Mas. 2, penguatan pemberdayaan koperasi, gagal Mas. 3, optimalisasi perusahaan-perusahaan daerah, gagal Mas. Yang keempat, revitalisasi pertanian sinergitas, peran petani, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah, nggak ada bukti ini Mas. 5, pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, di Mas. 6, pengembangan kawasan agropolitan dan sebagainya, tidak ada. Ya, gagal. 7, optimalisasi lahan kurang produktif, gagal lagi Mas. 8, peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelligence AI. Endi buktine Mas? 9, stadion Gelora Daha Jayati, alasannya penganggarannya tidak matang dan tidak adanya kelengkapan perizinan pendirian stadion, gagal Mas. 10, Museum Pamenang, wes gagal nih. 10, sentra PKL kawasan SLG Mangkrak sejak tahun 2022. 12, jalan rusak berlubang, alasannya personal.
yang membidangi tidak kompeten. Nah, ini yang dinehwi. Jadi sampean membangun jalan tapi di daerah-daerah tuh banyak lubang, Mas. Iku sampean nggak percaya dulu turuno toh, Mas. Biar tahu kondisi di desa dusun itu seperti apa. Lubang-lubang jalannya. Ya sementara itu dulu aja, Mas. Wes waktu nanti. Ya wes, monggo. Baik. Jawaban dari paslon nomor urut 1 dan kembali ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1, waktu 1 menit 30 detik dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Denny. Tadi yang Bapak sampaikan semua tentunya perlu evaluasi, Pak. Dari awal kami dilantik tahun 2021 pada tanggal 26 Februari, Pak Denny, kami 2 tahun sampai dengan 2022 tidak bisa bergerak, Pak. 2023 sampai 2024 baru kami bisa bergerak karena ada wabah COVID. Itu yang terjadi di lapangan. Namun yang saya lihat sampai dengan tadi, pertanyaan saya sederhana. Yang sudah berhasil itu perlu dilanjutkan atau tidak? Rasa-rasanya kok sungkan sekali menjawab bahwa yang sudah berhasil itu perlu dilanjutkan. Yang belum berhasil diperbaiki, dievaluasi. Bahwa ada evaluasi saya tentu Pak Denny. Karena begini sederhana saja. Orang banyak bekerja, banyak catatan. Orang sedikit bekerja, sedikit catatan. Seperti Bapak belum pernah bekerja, belum ada catatan. Maka itu yang saya jawab. Terima kasih Pak Denny. Waktu masih tersisa, cukup? Saya menambahkan sedikit terkait program Desa Inovasi Tani Organik. Awal tahun 2021 itu seluas 18 hektar. Hari ini sudah menjadi 83 hektar dan rata-rata dibagi produksi gabak dan kiring gelingnya itu 6 ton. Jadi kalau dikatakan gagal, tidak gagal. Kami masih mengevaluasi. Terima kasih. Mas Dito, tenang aja. Kalau gagal, tenang aja nanti saya tuntaskan Mas Dito. Saya selesaikan. Kalau Mas Dito menyampaikan desa tani organik, itu sebenarnya sudah dirintis Butris, Mas. Coba kalau jenengan itu nggih, bilang itu apa? Padi organik. Berapa lama ya untuk menata tanah itu agar benar-benar bisa organik itu berapa lama? Lebih dari 3 tahun, Mas. Sampai memimpin berapa tahun? Nah, itu dari Butris, jangan diaku-aku lagi, Mas. Dan bahkan waktu ya, sertifikasi yang ada, waktu di zamannya Butris, ini saya bukan apa, kalau api-api kalau gak ngono ya. Jadi produksinya sudah tinggi, kalau sekarang jauh, bahkan seringkali kita lihat tidak murni organik, Mas. Mungkin seperti itu. Masih ada waktu? Cukup. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di Convention Hall Simpang 5 Gumul dan penonton yang ada di rumah, kita akan kembali memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memberikan pertanyaan. Kita bergeser ke paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Mas itu berkaitan dengan pembangunan sentra UMKM kawasan SLG yang anggarannya saya dengar itu cukup besar. Ternyata bangunannya saat ini mangkrak, Mas. Mangkrak. Saya ingin tahu kejelasan dari Mas Dito. Bagaimana sikap Mas Dito terkait bangunan tersebut? 1. Yang kedua berkaitan dengan pembangunan GOR yang terletak di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, yang diinisiasi di era kepemimpinan Ibu Haryanti Sutrisno. Pembangunannya kok tidak dilanjutkan, Mas? Dan malah membangun stadion ditaruhkan, apa urgensinya? Monggo Mas Dito. Baik, terima kasih Pak Denny atas kesempatan yang Bapak berikan. Dalam hal ini terkait sentra PKL di Simpang 5 Gumul, Bapak, kami sudah menyelesaikan secara bangunan fisik. Tapi bahwa problem utama dalam memindahkan PKL itu adalah pada saat kami lakukan pendataan teman-teman PKL, banyak yang bukan ber-KTP Kabupaten Kediri di sana. Maka kami memprioritaskan masyarakat kabupaten terlebih dahulu. Dan kami ini dalam proses untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman PKL. Pak Denny yang saya hormati,
ada 2 peninggalan dari Bu Haryanti yang akan saya selesaikan di periode yang akan datang. Yang pertama adalah pembangunan Museum Joyoboyo, itu akan kita selesaikan dan sudah kita masukkan dalam rencana program 5 tahun ke depan. Yang kedua, Bapak ngapunten, Gor Totok Kerot, itu nanti akan memindahkan SMA Dharma Wanita Boarding School yang ada di Pare, yang hari ini siswanya 260, karena tahun depan ada penambahan siswa sebesar 130, artinya ada 390 siswa, itu akan kita pindahkan ke tempat situ, Bapak. Jadi asrama itu nanti difasilitasi oleh alat-alat dan tempat-tempat untuk berolahraga, Bapak. Jadi kalau Bapak katakan bahwa PKL di SLG mangkrak, sampai dengan hari ini ada problem. Mungkin nanti kalau memang Bapak yang menjabat, Bapak baru tahu caranya seperti apa. Tadi saya perlu tegaskan ya Pak ya, Museum Joyoboyo dan Totok Kerot apa yang sudah dilakukan oleh Bu Haryanti itu tidak mangkrak, itu akan kita selesaikan. Matur suwun. Masih ada waktu? Mohon maaf, saya harus menjelaskan juga urgensi Stadion Gelora Daha Jayati. Pak, tidak mudah mendapatkan anggaran dari pusat. Sharing anggaran itu tidak mudah, Bapak. Tahap pertama kita habis 150 miliar, tahap kedua sudah difikskan oleh kementerian kita mendapatkan 300 miliar. Hari ini Pak, kita punya gunung berapi aktif. Kalau tiba-tiba nauzubillah kita tidak ada yang berdoa, semoga tidak terjadi. Tapi kita harus memitigasi bencana. Kalau terjadi bencana erupsi, maka perlu dipindah, dievakuasi ke stadion yang jauh dari lokasi. Yang berikutnya Pak Denny, pada saat COVID, semua pemerintah daerah menggunakan stadion sebagai rumah sakit darurat. Matur suwun Bapak. Baik. Waktu habis. Kami kembalikan ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Mas Dito, sampai ini kadang-kadang jawabannya terlalu mulu-mulu. Jadi bangun stadion urusannya karo Gunung Kelon tidak ada urusan Mas. Saya itu 2 kali mengalami letusan Gunung Kelon itu 2 kali. Tidak ada masalah. Dengan mitigasi yang bagus tidak perlu stadion untuk tempat pengungsian. Itu keliru. Gini Mas Dito, dengan anggaran yang cukup besar ya, sentra UMKM kami menilai bahwa proses perencanaan pembangunan ini tidak melalui kajian lapangan, studi kelayakan dan fakta-fakta pendukung untuk pemajuan pembangunan. Pas itu, kalau PKL ditaruh sana sementara lokasinya aja kecil sekali, sopo sing rancang Mas. Yang kedua, sedangkan GOR di Bulu Pasar, Kecamatan Pagu yang sudah menelan anggaran ratusan miliar, yang proses penganggarannya sudah disetujui DPRD, sudah ada AMDA, sudah ada tanah dan lain-lain, belum ada tindak lanjut dari Mas Dito. 3, dengan mangkranya sentra UMKM dan GOR, apakah Mas Dito tidak paham kalau hal tersebut menimbulkan aspek hukum Mas, pemborosan keuangan negara Mas. Yang keempat, anggaran sebesar itu kalau kami gunakan untuk program pembangunan dusun 300-500 juta, saya jamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri akan meningkat Mas Dito. Makanya Mas Dito, sekarang ke depan tidak perlu dilanjutkan. Kita ganti bupati dan saya tuntaskan. Waktu Anda untuk menanggapi jawaban dari paslon sudah habis. Sekali lagi kami mohon tenang untuk para pendukung paslon. Kami mohon untuk tenang kepada pendukung masing-masing paslon. Baik, kami mohon untuk tenang. Berikutnya akan kami persilakan paslon 02 menjawab kembali tanggapan paslon 01 dengan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Denny. Mas Denny, tadi Bapak menyampaikan beberapa hal yang memang perlu dievaluasi. Maka itu akan menjadi evaluasi kita Pak. Dalam setiap pemerintahan pasti ada catatan. Tidak mungkin tidak ada catatan. Bahwa catatannya sederhana tadi. PKL, Museum Joyoboyo, GOR Totok Kerot, itu nanti kita akan selesaikan. Cuman tadi saya hanya menanyakan sederhana. Pemberian insentif terhadap guru madin, penurunan angka stunting, pembangunan stadion, pembangunan pasar wates, pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, itu Bapak mau ngelanjutkan apa enggak?
Apa mangkrak juga gara-gara ego sektoral? Kan enggak. Maka dalam hal ini Pak Denny saya belajar bahwa dalam kepemimpinan tidak boleh ada ego sektoral. Bu Haryanti meninggalkan beberapa legasi yang harus saya selesaikan. Tapi dalam hal ini Bapak, pada saat saya dilantik 2021, saya tidak punya ruang gerak karena semua anggaran direfocusing untuk kesehatan. 2023 dan 2024, 2 tahun itu pula waktu yang kita gunakan untuk menjalankan program-program. Dan alhamdulillah hari ini kami masih sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Bahwa ada evaluasi wajar, sederhana seperti di debat pertama seperti yang saya sampaikan. Kalau mobil itu rusak, yang diperbaiki mobilnya, bukan diganti supirnya. Kecuali kalau sopirnya nabrak orang atau supir itu kalau saya bahasakan sebagai bupati korupsi, baru itu wajib diganti. Maka kalau saya ada program yang nggak selesai, saya selesaikan, bukan saya tinggal. Kasihan pemilih saya sudah memilih, terus saya tinggal gitu saja. Mungkin itu komitmen, tapi kasihan orang yang sudah memilih. Kalau sudah dipilih lalu punya komitmen akan ditinggal. Matur suwun. Pernyataan penutup oleh paslon. Akan kami undang terlebih dahulu untuk masing-masing paslon bisa berdiri di podium masing-masing. Dan sekali lagi kami mohon untuk tenang, kita akan mendengarkan closing statement. Yang pertama adalah dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, kita hitung mundur setelah Anda memulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami cintai. Di periode pertama, Kabupaten Kediri berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia, akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak, hingga layanan kesehatan yang semakin merata. Kami ingin memastikan bahwa semua yang telah dicapai tidak hanya bertahan, tapi juga meningkat dan terus menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selama ini kami turun di berbagai tempat, sudah ratusan desa yang kami kunjungi. Kami menemukan banyak kisah seperti adik Adit yang ada di Gura harus vakum sekolah karena merawat kedua orang tuanya. Dan warga Onggoboyo yang berpuluh-puluh tahun tidak ada listrik. Di dalam Onggoboyo ada seorang mahasiswa yang namanya Mbak Lestari. Seorang mahasiswa yang harus belajar dalam suasana gelap. Maka kami hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang telah kami lakukan bisa dinilai langsung oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Apakah program yang sudah ada layak dilanjutkan atau tidak? Infrastruktur tidak hanya bangunan secara fisik, namun bagaimana bisa menyentuh dan berarti secara langsung di masyarakat. Selama ini, selama pilkada tentunya terjadi perbedaan pandangan, perbedaan program, perbedaan cara dalam kontestasi. Pak Denny, Bu Mudawamah, saya dan Mbak Dewi memohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila selama pilkada ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan berdua. Saya Hanindito Himawan Pramana dan mewakili Mbak Dewi, kami memohon maaf. Dan yang tidak kalah penting, kami memohon maaf juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri jika kami punya kekurangan. Tapi Bapak Ibu semua, masyarakat Kabupaten Kediri, kami sudah terbukti tidak belenjani. Kami terbukti tidak makan uang rakyat. Noto boto ning taroan, Kediri ditoto, ayo lanjutkan. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam closing statement ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, istri dan keluarga tercinta, Ibu Haja Mudawamah, segenap relawan, simpatisan, pendukung yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi untuk membersamai kami berjuang mewujudkan Kabupaten Kediri yang hebat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Dito dan Mbak Dewi serta pendukung yang juga membersamai kami dalam pesta demokrasi. Apabila kami mendapatkan mandat dan kepercayaan masyarakat serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kediri, kami berkomitmen satu, dalam hal pengisian perangkat saya berjanji proses pengisiannya akan saya serahkan penuh kepada kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Yang kedua, setelah saya terpilih menjadi bupati, kemudian bila mana pada masa akhir jabatan saya ada pemilihan bupati lagi, saya di dalam mencalonkan kembali tidak akan
menjadi bebannya SKPD, camat, lurah, kades, khususnya yang menyangkut keuangan dan anggaran. Yang ketiga, berkaitan dengan program pemerintah dalam bentuk bantuan-bantuan keuangan seperti BLT, PKH, insentif RT, RW, kades, dan lain-lain. Perlu diketahui dan dipahami masyarakat bahwa bantuan tersebut itu menggunakan keuangan negara, bukan bantuan pribadi dari perseorangan atau calon, apalagi waktu pencairannya berkaitan dengan pilkada. Saya ke depan akan memberi kebebasan untuk berdemokrasi secara sehat. Dan yang terakhir, apresiasi rasa bangga kami kepada relawan di seluruh Kabupaten Kediri, dan khususnya yang mempertahankan banner ganti bupati yang dilepas paksa oleh Satpol PP. Semoga kejadian ini tidak mematahkan semangat relawan dalam berjuang. 2 menit sudah habis. Mohon maaf untuk paslon nomor urut 1. Dan kita mohon semua yang ada di Convention Hall Simpali Makbul boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2.